Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Alhamdulillah, segala puji kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan karunia kepada kita, baik karunia yang kita sadari ataupun tidak karunia yang tidak kita sadari. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmatnya Gusti Allah, tidak akan pernah bisa engkau menghitung. Mudah-mudahan kita semuanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak bersyukur kepadanya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, nabi yang agung. Mudah-mudahan kita semuanya diberi syafaat oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sekarang kita akan melanjutkan ngaji kajian tentang surat Al-Buruj. Al-Buruj itu artinya adalah gugusan bintang-bintang. Diambilkan dari was-samai dzatil buruj. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samai dzatil buruj. Was-samai demi langit, dzatil buruj yang mempunyai gugusan bintang-bintang. Ai artinya adalah aksamallahu, Allah bersumpah. Jadi wawunya ini wawu sumpah, wawu kosam namanya ya. Wawu kosam itu wawu sumpah. Aksamallahu, Allah bersumpah, Allah Ta'ala bersumpah bisama, yaitu dengan langit. Bisamai dengan langit zatil manazil yang memiliki orbit-orbit. Jadi gugusan bintang-bintang, ai zatil manazil yang memiliki orbit-orbit allati tamurru biha syamsu wal qamar yang dilalui oleh matahari dan bulan. Ya, yang dilalui oleh matahari dan bulan. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud, wal yaumi dan hari al mau'ud yang dijanjikan. Ai wa bi yaumil qiyamah, maksudnya yaumul mau'ud di sini adalah hari kiamat. Yang al mau'ud ai artinya alladzi wa'adallahu, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala al khalqa kepada makhluknya, ayyajma'uhum fihi, di mana Allah nanti akan mengumpulkan makhluk-makhluknya tersebut. Wa syahidi wa masyhud, wa syahidin dan juga saksi, wa masyhud dan yang menyaksikan, atau saksi, wa masyhud dan yang disaksikan. Ai wa syahidi yashhadu artinya adalah saksi itu menyaksikan, wa masyhud dan sesuatu yang disaksikan yashhadu alaihi, yang disaksikan oleh dia. Wa yaksamullah dan Allah wa dan Allah bersumpah Subhanahu wa taala ini bima yasha, dengan apa yang dia kehendaki, min makhlukati, dari makhluk-makhluknya. Jadi kalau Allah bersumpah itu ya dengan makhluk-makhluknya. Amma al makhluk, adapun makhluk itu fala yajuzu lahu ayyaqsima bighairillah. Adapun makhluk itu tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Karena apa? Fa innal qasama bighairillah, karena bersumpah dengan nama selain Allah itu syirkun, syirik. Wasama'i dzatil buruj, wasama demi apa? Demi langit, dzatil buruj yang mempunyai gugusan bintang-bintang. Ini kalau kita perhatikan ya, surat-surat Makkiyah ini, kalau kita perhatikan tuh sering sekali Allah itu bersumpah pada surat-surat Makkiyah ini. Ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir yang ada di Mekah itu betul-betul sangat tidak percaya. Sehingga sampai-sampai Allah tuh sering bersumpah, ya, sering bersumpah agar orang-orang kafir Makkah itu menjadi percaya. Berarti seperti itu. Kalau kita mau merenungkan ya, kemarin tuh cara renungkan itu seperti itu. Jadi sampai-sampai Allah itu sering bersumpah, sering sekali bersumpah. Biasanya kan kita kalau bersumpah itu kan ketika yang kita kasih tahu itu kurang percaya atau mbalilo. Kadang-kadang makanya kita butuh sumpah kadang-kadang untuk meyakinkan bahwa apa yang kita katakan itu benar, nyata. Ya. Allah juga seperti itu di dalam Al-Quran itu. Banyak sumpah-sumpahnya. Ini untuk menunjukkan bahwa apa yang difirmankan Gusti Allah, yang dijelaskan Gusti Allah nanti setelah sumpah ini, itu adalah betul-betul nyata.
Makanya didahului dengan sumpah, ya, didahului dengan sumpah. Wassama'i dzatil buruj, demi langit dzatil buruj yang memiliki gugusan bintang-bintang atau orbit-orbit. Ini cara mengamalkannya ya ketika kita melihat keindahan bintang-bintang di langit itu kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya di balik semua ciptaan Allah itu ada tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orbit-orbit, termasuk tempat peredarannya bintang-bintang, tempat peredarannya matahari. Karena kan bumi kita, bulan mengelilingi bumi kita. Bumi kita itu mengelilingi apa matahari. Matahari juga berjalan mengelilingi galaksi dan lain sebagainya. Semuanya berjalan sesuai dengan di orbitnya. Subhanallah. Ini kalau mau ditafakur, apalagi kalau ahlinya itu akan betul-betul menemukan di situ ada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sumpahnya Allah ini apa yang disumpahkan kemudian kita tafakuri, kita akan menemukan kebesaran Allah sehingga yang terjadi nanti akan kita bertasbih kepada Allah. Jangankan mentafakuri tentang kedahsyatannya itu ya orbit-orbit ya. Kita mentafakuri keindahannya langit saja ketika malam hari. Subhanallah itu luar biasa. Yang dulu pernah saya ceritakan ya, saya pernah dulu itu naik ke Bukit Turisina itu lihat atas itu karena di sana tidak ada tidak ada cahaya ya. Jadi sangat jelas sekali langit itu seperti kita menggunakan teleskop ya. Jadi Masya Allah kayaknya langit itu penuh dengan bintang. Berserakan bintang tuh lihat ke atas bulan itu dekat sekali ya kayak kita gayuh itu besar di atas kepala kita. Kalau gunung di Indonesia kan banyak banyak itunya ya banyak awannya apalagi ada polusi cahaya. Kalau di Turisina di Bukit Turisina itu tidak. Ini nggak ada tidak ada awannya bersih, gunungnya juga tinggi dan lihat ke atas tuh subhanallah saya betul-betul takjub takjub betul saya. Jadi langit itu kayak penuh dengan bintang, kayak pasir itu betul-betul tanpa teleskop terlihat itu. Masya Allah luar biasa. Subhanallah. Ya makanya kita tafakuri kalau lihat bintang ya. Kalau di sini di Surabaya memang agak sulit ya karena malam itu kena kena itu polusi cahaya jadi tidak kelihatan. Nih, ini kalau kita tafakur luar biasa. Makanya kita melihat bintang-bintang, kita berusaha untuk ingat bahwa itu yang dipakai Gusti Allah untuk bersumpah. Berarti di situ ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumil mau'ud dan juga demi hari al mau'ud yang dijanjikan yaitu hari kiamat. Ini juga dipakai sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala demi hari kiamat. Wa syahidu wa masyhud dan juga Allah bersumpah dengan saksi dan yang disaksikan. Ini di dalam beberapa tafsir saya baca itu syahidu wa masyhud itu terdapat perbedaan pendapat. Ada yang menafsirkan syahid wa masyhud, syahid itu Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan, yang maha menyaksikan ya, bukan hanya yang menyaksikan, yang maha menyaksikan. Sementara masyhud itu makhluk. Jadi Allah sama makhluk ya. Ada juga ahli tafsir yang menafsirkan syahid di sini maknanya adalah nabi. Mananya adalah para rasul, para nabi, para ulama yang menyaksikan umatnya, ya, yang menyaksikan umatnya. Ada juga yang menafsirkan syahid wa masyhud di sini asyahid itu yaumu arafah kalau yang masyhud itu yaumul jumaah ya syahid yaumu arafah kalau nggak salah maksud itu yaumul jumaah. Ada juga yang menafsirkan seperti itu. Ada juga yang menafsirkan syahid itu orang yang menyaksikan perbuatan orang lain. Misalnya saya menyaksikan fulan atau menyaksikan amalnya fulan, maka saya syahid. Sementara masyhudnya itu si fulan itu. Ada juga yang menafsirkan seperti itu. Kemudian dikasih tasrih, dikasih penjelasan. Penafsiran itu jika lebih menyeluruh, lebih umum, itu lebih bagus daripada tidak, kecuali kalau ada petunjuk yang mengarah kepada khusus. Jadi ini yang dipakai sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dan firman-Nya ini pasti benar. Apa itu? Kutila ashabul ukhdud. Kutila binasalah. Ya, binasalah, terlaknatlah kutila. Kutila itu kayak sumpah yang sumpah serapah yang dipakai untuk penghinaan ya. Misalnya terlaknat. Kutila itu ya entek apa ya, habisi matio ibaratnya kalau Jawanya itu matio.
Kutila binasa terlaknatlah ashabul ukhdud, yaitu orang-orang yang membuat parit. Ini ceritanya tentang Allah menceritakan umat-umat sebelum Kanjeng Nabi. Dulu itu ada umat itu di Yaman itu memiliki raja, dan agamanya tidak beriman kepada Allah ya. Ya, singkat cerita itu pembesar ini, kalau ceritanya panjang sekali kalau diceritakan nanti habis waktu kita. Saya hanya menceritakan singkat saja. Jadi suatu ketika itu ada seorang pemuda, kemudian ada seorang pemuda yang beriman ya. Nih, singkat cerita lagi biar kita tidak kelamaan nanti. Itu banyak orang-orang yang memeluk agamanya dia, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka diancam, kalau kamu tidak kembali kepada agama kita, kamu akan saya bunuh oleh raja itu ya. Ternyata mereka ada yang tidak mau kembali, itu ada sekitar 77 orang yang tidak mau kembali. Sementara yang kembali ke agamanya, yang murtad yang kembali itu sekitar 10 sampai 11 orang kalau nggak salah. Tadi yang saya baca itu antara 10 sampai 11. Sementara yang 77 orang dalam tafsir tadi yang saya baca itu bertahan, tidak mau 87 ya, WhatsApp ini 77 ya, 77 orang itu tidak mau kembali, jadi tetap mempertahankan, sehingga yang 77 orang ini dibuatkan parit, kemudian parit besar, kemudian dimasukkan kayu bakar di situ dan mereka dibakar di situ. Jadi, makanya ini cerita singkatnya seperti itu. Kutila ashabul hudud, binasalah, terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Itu pembesar-pembesar Najran, Raja Najran, Raja Yaman pada saat itu ya. Yaman sebelum Islam datang. An-nari dzatil wuqud. An-nari api ya, an-nar yaitu dinyalakan api, an-nar itu kobaran api. An-nar kobaran api, dzatil wuqud yang dinyalakan dari kayu bakar. Jadi parit yang besar tadi ditumpuki kayu bakar yang banyak kemudian dibakar. Ya, paritnya ya otomatis besar ya. Lawung memuat sekitar 77 orang. 87 kalau 77 ya. Silakan nanti dicek. Saya juga tadi baca lupa. Kayaknya sabah wasabun kayaknya itu. Itu 77 orang kayaknya. Dimasukkan ke situ ya. Dalam kobaran api itu dia meninggal dunia semuanya ya. Meninggal dunia semuanya. Nih. Makanya di sini disebutkan lu'ina alladzina syakku fil ardi syaqqan aziman. Lu'ina dilaknat alladzina orang-orang yang syakku yang menggali tanah fil ardi di tanah ya, syakku yang menggali fil ardi tanah syakun aziman, galian yang lebar, parit maksudnya. Litakdzibil mukminin, yaitu untuk mengazab orang-orang beriman, orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak mau kembali kepada agama kekafiran. Wa auqudu annaro, wa auqudu, dan mereka itu menyalakan annaro, api asyadidah yang besar. Ya, kobaran api yo besar sekali ya, besar sekali. Zatal wukud, zatal wukud ya yang terbuat dari kayu. Ini cerita masa-masa sebelum Islam. Jadi Allah memberitahu. Ini termasuk berita gaib yang diberitahu oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang diinformasikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berita-berita gaib. Apalagi didahului dengan sumpah, ya pasti ini terjadi betul, benar betul. Kemudian bagaimana kita cara mengamalkannya, mengambil ibrah, mengambil pelajaran, ya, karena kita disuruh mengambil pelajaran dari cerita. Jadi cerita dalam Al-Qur'an itu bukan hanya sekedar cerita, tapi di balik itu ada pengajaran. Kadang-kadang pengajaran melalui cerita itu lebih bermakna, lebih menyentuh, lebih mengenang kadang-kadang itu. Makanya fa'tabiru ya ulil absor, ya, ambil iktibar, ambil pelajaran. Jika baik contohlah, jika jahat jangan dicontoh. Ibaratnya seperti itu. Kita jauhi sejauh-jauhnya berbuat kejam ya. Jadi jangan sampai kita berlaku sewenang-wenang seperti raja yang ada di Yaman itu. Seperti orang-orang yang membakar orang-orang mukmin itu. Jangan sampai kita jauhi sejauh-jauhnya berbuat kejam, biadab dan tegaan. Ya, sangat biadab itu membakar orang hidup-hidup ya. Sebagaimana pembesar-pembesar Yaman ketika menyiksa orang-orang mukmin itu. Makanya kita jangan sampai kita istilahnya
Kita jauh-jauhnya lah pokoknya jangan sampai berbuat kejam sebagaimana yang diceritakan mereka itu. Kemudian kita hindar yang diceritakan oleh Al-Qur'an ini yaitu Ashabul Ukhdud. An-nari dzatil uqud. Kemudian yang kedua kita hindari sifat membenci dan memusuhi orang-orang mukmin. Kenapa sih mereka itu membakar orang mukmin? Ya, karena benci tadi itu. Ya, kebencianlah yang menjadikan mereka itu menyiksa orang-orang mukmin. Makanya kita hindari sifat membenci dan memusuhi orang-orang mukmin. Sebaliknya kita berusaha untuk mencintai dan menyayangi mereka. Idhum alaiha qu'ud. Ketika mereka alaiha di atas tempat-tempat duduk kursi-kursi mereka qu'ud. Qu'ud itu duduk ketika mereka duduk di sekitarnya. Ya, yang di sekitarnya apa? Di sekitarnya parit tadi. Jadi mereka itu mengambil kursi-kursi kemudian duduk dan menyaksikan proses pembantaian kebiadaban yang dilakukan oleh pembesar-pembesar ini. Ya, Masya Allah ya. Masya Allah, naudzubillah, naudzubillah. Ini saya bayangkan saja sudah ngeri ya. Bayangkan saya sudah ngeri itu. Masya Allah. Ini idhum qu'udun alal ukhdud. Ketika mereka itu duduk-duduk di sekitar parit. Mulazimuna lahu. Yaitu mulazimuna lahu dengan tenang. Ya, sambil menyaksikan. Sama sekali tidak ada perasaan kasihan. Sama sekali tidak ada perasaan apa ya. Tidak ada, pokoknya tega sekali gitu loh. Duduk dengan santai, dengan tenang menyiksa. Masya Allah. Ini kan sudah tidak memiliki hati lagi ya. Manusia tapi tidak seperti manusia. Ini namanya manusia itu kan punya hati, punya perasaan. Ini nggak punya perasaan sama sekali ini. Ya, nggak punya perasaan. Duduk-duduk menyaksikan pembantaian dengan santainya. Masya Allah. Naudzubillah, naudzubillah ya ini. Orang-orang yang betul-betul zalim ya. Mereka tuh duduk-duduk santai menyaksikan. Diceritakan oleh Al-Quran ini ya. Makanya dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat dilaknat itu orang-orang seperti itu. Wahum alama yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wahum dan mereka alama yaf'alun atas apa yang mereka kerjakan bil mu'minin kepada orang-orang yang beriman itu syuhud, menyaksikan, disaksikan, dinikmati. Dinikmati seperti kita melihat film gitu ya, sangat dinikmati sekali. Nauzubillah ya menyiksa dinikmati. Ini kan paroid ya apa namanya itu? Orang-orang yang sudah tidak memiliki rasa belas kasih, orang yang sudah tidak memiliki raja tega lah ya. Kadang-kadang kita hewan saja kalau disiksa kita nggak kuat ya, apalagi manusia ya dibakar ya. Masya Allah, naudzubillah, ya, naudzubillah. Makanya jangan sampai kita melakukan penyiksaan kepada orang lain ya. Jangan sampai sekecil apapun kita berusaha untuk tidak menyiksa orang lain. Ya. Ya, kita kalau disiksa kan nggak mau ibaratnya seperti itu. Makanya janganlah kita menyiksa orang lain. Khususnya kepada orang-orang mukmin, apalagi sampai membantai sambil menikmati yang dilakukan oleh pembesar-pembesar Yaman. Sudah membantai menikmati lagi. Masya Allah, naudzubillah ya. Kalau kita lihat ya, di sekarang ya itu kan banyak itu di negara-negara Islam misalnya di di Palestina sana dibantai anak-anak, masya Allah. Dan yang bantai itu kok ya dengan dengan tertawa-tertawa dengan masya Allah ya, pembantaian anak-anak yang ada di Palestina sana ya, masya Allah. Orang-orang yang tidak memiliki hati nurani, bom ya, anak-anak yang tidak bersalah kena semuanya, ibu-ibu mati banyak mati ya. Ini saya agak baper, mohon maaf. Kasihan. Itulah mereka tega sekali gitu ya. Masya Allah, tega sekali. Bom dijatuhkan. Masya Allah. Kemudian ya bagaimana caranya kita uh, bagaimana caranya kita mengamalkan ini ya jika ada orang-orang mukmin, orang-orang Islam yang mendapatkan perlakuan seperti ini ya kita bantu ya sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya finansial ya finansial. Kita sisihkan harta kalau memang mereka butuh makan. Kalau memang mereka butuh tempat tinggal untuk apa ya kita sisihkan ya, didonasikan untuk orang-orang Palestina. Kita doakan mereka mudah-mudahan yang meninggal juga mati syahid, mudah diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberi pertolongan, diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Kemudian kita caranya bagaimana juga jangan sampai kita pro ya, pro kepada Israel misalnya, kita pro jangan sampai kita pro. Naudzubillah. Jangan membela. Ya, jangan dibela orang-orang yang membantai. Misalnya seperti ini ya, jangan dibela orang-orang yang membantai mukmin hanya gara-gara aku beriman terus dibantai. Jangan sampai kita
pro kepada pembantai manusia. Jangan sampai ya, jangan sampai kita pro kepada pembantai manusia, khususnya pembantai orang-orang mukmin. Ya, sebabnya kita harus melawan sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bantu orang-orang yang terzolimi, orang-orang yang teraniaya. Wa mana qamu minhum, wa mana qamu, dan tidaklah mereka tuh menyiksa minhum dari mereka ilah kecuali ayu minubillah, kecuali mereka tuh gara-gara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, gara-gara tidak mau kembali lagi kepada agamanya. Wa ma akhadhuhum bimithli hadzal iqab asyadid. Wa ma akhadhuhum, tidaklah mereka itu menghabisi pada mereka bimithli hadzal iqab, dengan siksaan yang sesadis ini. Sangat sadis sebenarnya kan ya, di apa, sangat sadis, dibakar tuh sangat sadis sekali itu, apalagi dibakar dan disaksikan dengan dengan dinikmati di atas kursi-kursi, masya Allah, ini luar biasa itu ya, disaksikan. Kecuali engkanu mukminin, kecuali mereka adalah orang-orang yang beriman bila kepada Allah, hanya gara-gara beriman saja itu loh. Padahal ya tidak apa-apa ya, ya tidak merugikan mereka, tidak menyakiti mereka, ya tidak apa-apa, cuma beriman tok. Gara-gara beriman tok kepada Allah itu loh. Gara-gara beriman tok itu loh disakiti seperti ini. Itu kan nemen ya. Ya kalau misalnya disakiti ganti menyakiti gitu ya rondo lah, ada apa istilahnya ya, ada pantesnya lah. Tapi kalau kalau apa ya, kalau menyakitinya itu tidak didahului ya, tidak menyakiti tapi malah disakiti seperti itu kan keterlaluan sekali, sangat keterlaluan itu. Hanya gara-gara beriman kepada Allah. Padahal manusia itu merdeka, manusia itu bebas, ya bebas, manusia itu merdeka, merdeka. Tapi seperti itu. Gara-gara beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala disakiti. Padahal mereka hanya beriman kepada Allah Al-Aziz. Al-Aziz itu yang maha perkasa. Alladzi la yughalabu, yang tidak bisa dikalahkan. Hanya beriman kepada Allah saja. Padahal itu yang hak, itu yang benar. Beriman kepada zat yang maha agung, zat yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha perkasa. Di dunia ini yang perkasa hanya Allah. Tidak ada yang perkasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada selain Allah yang perkasa karena diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Ya, la haula wala quwata illa billah. Dan Allah itu yang maha perkasa. Ya perkasa, Gusti Allah itu sangat perkasa, maha perkasa. Memang yang perkasa ya hanya Allah. Bagaimana tidak ya, langit bumi ditundukkan. Sebenarnya manusia itu juga ditundukkan semuanya. Tundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Dan diberi, kalau yang penguasa-penguasa ya berarti diberi kekuasaan oleh Allah dan lain sebagainya. Al-Hamid, yang maha terpuji. Allah itu maha terpuji. Terpuji dalam akwalnya ya. Al-Hamid fi akwali, terpuji dalam akwalnya, ucapannya terpuji. Ya, firman-firmannya itu sangat terpuji. Wa af'alihi, af'alnya juga, amal perbuatannya juga terpuji. Wa usufi, dan sifat-sifatnya terpuji. Allah itu sangat terpuji. Sangat baik, ya maha baik, bukan hanya sangat ya, tapi maha baik. Gusti Allah itu maha baik. Maha baik. Gusti Allah itu maha baik sekali. Bahkan orang kafir yang jelas-jelas kafir saja masih dikasih nafas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa enggak maha baik itu? Padahal orang kafir Quraisy, orang-orang kafir yang memusuhi Allah, memusuhi Rasulullah, yang membantai ini loh, masih dikasih nafas oleh Allah, masih dikasih hujan oleh Allah, masih dikasih matahari oleh Allah. Apa gak maha baik itu? Orang kafir saja masih dikasih oleh Allah. Ya, apalagi orang-orang mukmin. Kalau orang kafir di dunia saja dikasih oleh Allah, nanti di akhirat tidak. Tapi kalau orang mukmin di dunia dan di akhirat nanti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu maha baik. Allah itu sangat amat maha baik. Ya, sangat amat maha baik. Andai kata orang yang paling baik di dunia, nggak ada apa-apanya dengan kemahabaikan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya semuanya itu juga kecipratan dari sifat maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini cara mengamalkan, ya kita hindari ya membenci orang-orang mukmin sebagaimana orang-orang kafir. Karena kebencian itu yang menjadikan orang-orang kafir itu sadis, biadab, tidak berkemanusiaan ya. Kemudian kita yakini Allah zat yang maha perkasa, tidak terkalahkan oleh siapapun. Harus kita yakini dalam dada kita bahwa Allah itu perkasa, tidak dikalahkan oleh siapapun. Tapi Ustadz, di Palestina itu kok Gusti Allah nggak bantu. Yang jelas Allah punya rencana ya. Allah punya rencana. Allah itu tidak ditanya tentang apa yang diperbuat, tapi mereka nanti ditanya. Wa huwa la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
Allah bisa sebenarnya itu membuat semua orang itu jadi mukmin itu Allah sangat bisa sekali. Tapi ya itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berkuasa untuk menjungkir balikkan Israel misalnya ya. Allah sangat berkuasa untuk menjungkir balikkan orang-orang yang membantai kemanusiaan, membantai manusia. Allah sangat berkuasa, tapi tidak lakukan karena Allah memiliki kehendak. Karena Allah itu punya sifat namanya al-irodah, kehendak ya, berkehendak Allah berkehendak seperti itu mungkin hendak mengambil banyak syuhada hendak menguji kaum muslimin apakah kaum muslimin itu punya iman apa tidak kalau punya iman yang memiliki kepedulian kalau nggak punya iman ya cuek bahkan kadang-kadang malah membela Israel naudzubillah teman naudzubillah ini konteksnya kan seperti itu konteksnya seperti itu jadi mungkin mungkin ya apa ya mungkin ya Allah memiliki rencana ya Allah memiliki rencana Allah memiliki kehendak. Bisa kok Gusti Allah sangat berkuasa kok. Gusti Allah itu Al-Aziz, tak terkalahkan. Andai kata menjadikan umat manusia semuanya beriman itu mampu. Andai kata menjungkir balik mampu sekali. Oh, buat alam saja mampu kok apalagi cuma gitu ya. Apalagi cuma gitu. Ya idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun tuh. Tapi memang inilah kehendaknya Allah. Makanya Gusti Allah di dalam ayat yang disebutkan wa huwa la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun. Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, tapi mereka lah yang ditanya. Nih, makanya kita yakini ya bahwa Allah itu maha perkasa, tidak terkalahkan oleh siapapun, tidak akan bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang maha terpuji, yang sangat terpuji ya, yang sangat terpuji. Yang sangat terpuji itu cara mengamalkannya bagaimana ya? Kita banyak menyanjung Allah ya. Cara mengamalkannya kita banyak menyanjung Allah. Alhamdulillah matur suwun ya Allah. Alhamdulillah segala puji lillah hanya milik Allah sekabiane puji kagungane Gusti Allah kan begitu kan segala puji milik Allah Subhanahu wa taala kita sanjung Gusti Allah kita dikasih nafas misalnya kita dikasih masih bisa mendengar kita diberi oleh Allah masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas kita dikehendaki oleh Allah masih bisa melakukan amal soleh masih bisa melakukan banyak-banyak hal ini kita sanjung kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan karunia itu Allah berkuasa untuk mencabut sewaktu-waktu Allah berkuasa tapi Allah tuh maha baik, sangat amat maha baik sekali. Ya, makanya kita belajar untuk banyak bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Alladzi lahu mulkus samawat, alladzi zat yang lahu miliknya mulkus samawati, kerajaan langit-langit wal ardi dan bumi. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Maksudnya apa? Kekuasaan di langit dan di bumi itu sebenarnya pada hakikatnya ya milik Allah. Milik Allah semuanya pada hakikatnya. Tapi diberikan kepada siapa? Manusia ya. Diberikan kepada manusia. Ada yang dijadikan A, B, C, dan lain sebagainya. Itu adalah kehendaknya Allah. Karena pada hakikatnya lahu ma'afis samawat wal ard. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi. Alladzi dat yang lahu miliknya mulkus samawati. Kerajaan langit milik Gusti Allah. Ya, termasuk alam malaikat misalnya ya kerajaan di langit yang tidak kita ketahui. Kerajaan di bumi, negara-negara ya, kalau kerajaan ya maksudnya kekuasaan di negara-negara itu pada hakikatnya milik Allah makanya tutil mulka man tasya wa tanziul mulka mimman tasya ya Allah engkau memberi kekuasaan man orang tasya yang kau kehendaki engkau mengambil kekuasaan orang yang kau kehendaki engkau hinakan orang yang kau kehendaki engkau angkat derajat orang yang kau kehendaki biadikal khair semuanya baik ya Allah biadika di tanganmu al khair kebaikan karena di balik sesuatu ada kebaikan ada kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala ini harus diambil sisi kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala wal ard wallahu ala kulli syai'in wallahu ala kulli syai'in syahid wallahu dan Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu syahid maha menyaksikan atas segala sesuatu karena apa karena la yakhfa alaihi syai'un la yakhfa tidak ada yang tersembunyi alaihi untuk Allah syai'un sesuatu pun tidak tersembunyi semuanya diketahui oleh Allah yang lahir diketahui yang batin diketahui bahkan kita mungkin jumlah partikel tidak tahu ya tapi Allah tahu berarti seperti itu ya apa yang ditampakkan tahu bahkan Allah itu lebih tahu diri kita dibanding dengan kita sendiri pada diri kita ibaratnya seperti itu kita kan tahu diri kita itu siapa Allah lebih tahu lagi bahkan sebelum kita ada pun Allah sudah tahu dan lain sebagainya ya jadi Allah tuh maha tahu maha menyaksikan segala sesuatu tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara mengamalkan bagaimana kita belajar ya? Belajar untuk
meyakini bahwa segala sesuatu di langit dan bumi ini adalah miliknya ya, semuanya adalah miliknya, kita gunakan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita. Kemudian Allah membuat syariat, membuat tata aturan agar manusia hidupnya tidak semena-mena dan lain sebagainya. Semuanya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita yakini bahwa Allah melihat segala sesuatu apa yang kita lakukan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi. Jadi kita belajar untuk merasa ya kita disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Mas Agung pada pertemuan kali ini, sampai 9 saja, kemarin sudah sore ya. Oke, itu Mas Agung yang bisa saya sampaikan, mungkin saya kembali lagi kepada Mas Agung. Baik, matur nuwun sangat. Jazakallahu khair, Ustaz. Monggo dari hadirin, apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dipersilakan. Monggo. Kalau di penjelasan tadi memang yang disiksa itu beragama tauhid, tapi sebelum kedatangan Islam, atau Ya, jadi umat-umat sebelum sebelum Rasulullah, umat-umat dahulu ya, umat-umat dahulu sebelum Rasulullah. Jadi ceritanya apa, ada begini loh, ada seorang raja, ini juga masih banyak waktunya ya, gak apa Mas Agung ya. Iya, iya, Ustaz. Jadi ada seorang raja itu yang memiliki pembantu tukang sihir, Mas Agung. Ada seorang raja di Yaman itu punya tukang sihir. Nah, tukang sihir yang membantunya itu sudah tua, ceritanya itu sudah tua. Kemudian tukang sihir itu bilang sama raja, kirimkan kepada saya Gulam, anak laki-laki yang masih kecil ya, Gulam, anak laki-laki, kirimkan kepada saya. Nah, nanti akan saya ajari sihir ini. Ya, saya sudah tua, nanti saya akan mati, akan saya wariskan lah ibaratnya seperti itu. Maka kemudian raja mengutus ada seorang pemuda gitu yang disuruh untuk mewarisi ilmu sihirnya apa pembantu raja tadi. Ceritanya seperti itu. Lah, kemudian di tengah perjalanan ketika mau menemui tukang sihir tadi itu, dia bertemu dengan seorang rahib. Rahib itu kiainya orang Yahudi zaman dahulu lah, namanya rahib. Ya, kalau Kristen kan pendeta, kalau Islam itu kiai, kalau orang Yahudi itu rahib, orang Yahudi, rahib. Ketemu dengan rahib. Kemudian diomongi sama rahib, diomongi ya. Jadi diajak ngomong-ngomong tentang tauhid, ya, diajak ngomong-ngomong tentang tauhid. Kemudian dia baru ke tukang sihir. Begitu terus sehingga dia sering terlambat datang ke tukang sihir. Sampai-sampai tukang sihirnya itu marah. Ketika terlambat dipukul marah. Ketika pulang juga seperti itu. Terakhirnya dia mengadukan kepada tukang sihirnya, kepada gurunya tadi, rahib tadi. Dia mengadukan kepada gurunya. Guru, saya itu kalau datang terlambat mesti dipukul sama tukang sihir itu. Bagaimana? Udah begini saja. Kamu nanti kalau terlambat datang ke tukang sihir itu, kasih tahu saja keluargaku yang menahanku. Ya. Kemudian kalau kamu mau dimarahi sama keluargamu, bilang saja, ya, tukang sihir menahanku. Itu ceritanya seperti itu. Akhirnya suatu ketika sampai dia bingung ya. Jadi tukang sihir tuh ngajari sihir, sementara yang rahib tadi ngajari tentang keimanan, tentang tauhid. Keimanan dan tauhid. Suatu ketika itu di tengah jalan, singkat cerita, suatu ketika di tengah jalan itu ada sesuatu yang menghalangi sehingga orang itu tidak bisa lewat. Akhirnya ini kata kata anak tadi, ini waktu saya untuk membuktikan mana yang paling benar, tukang sihirkah atau tukang sihirkah atau rahib ini, mana yang paling benar? Ya, mana yang paling benar? Kemudian dia melemparkan sesuatu, ya Allah, sambil dia berdoa, ya Allah, jika saya lempar ini kok mati dengan menyebut salah satu di antara dua orang ini, kok
binatang yang besar ini mati, maka itu yang paling benar ya Allah. Ternyata ketika menyebut namanya rahib tadi, ternyata binatangnya mati. Ya, kemudian baru anak tadi itu baru meyakini yang benar adalah yang rahib. Ya, yang benar adalah yang rahib. Semenjak itu dia meninggalkan tukang sihir dan mengikuti rahib tadi. Terus diceritakan sama si anak gulam tadi, wahai guru rahib, saya itu begini, 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 begini. Oh, kalau begitu kamu nanti akan mendapatkan ujian yang besar. Ya, kamu lebih tinggi pangkatnya daripada saya. Kamu nanti akan mendapatkan ujian yang besar. Jangan sebut-sebut nama saya. Rahibnya bilang seperti itu. Jangan sebut-sebut nama saya nanti. Akhirnya betul. Suatu ketika ada orang dekatnya raja itu yang sakit mata, buta, tidak bisa melihat. Kemudian dia berobat kemana-mana, nggak bisa. Ya. Tapi sebelumnya sudah beredar kabar bahwa di daerah itu ada seorang anak ahli tabib, bisa mengobati apa saja, mengobati apa saja bisa ahli tabib, mengobati apa saja bisa, sehingga terkenal, ya terkenal. Kemudian diundang oleh raja, diundang oleh apa yang sakit tadi itu untuk mengobati matanya. Kemudian oleh pemuda tadi itu dikasih tahu, ya kamu kalau mau sembuh ya sebutlah ketika mau berobat sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan yang bisa menyembuhkanku. Ternyata betul setelah dikasih doanya yaitu doa dari apa itu pemuda tadi itu ternyata betul-betul bisa melihat. Ya, ternyata betul-betul bisa melihat kembali. Orang yang dekat raja tadi bisa melihat kembali. Kemudian ketika sedang duduk-duduk dengan raja, raja itu kaget loh. Kamu kok sekarang sudah bisa melihat siapa yang mengobati kamu? Ada seorang pemuda. Ya. Dia kalau mengobati itu apa? Makanya Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim dan lain sebagainya ya. Berdoalah. Intinya doa adalah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia rajanya, kemudian dia Islam apa itu ikut ya, ikut agamanya. Syaratnya ya harus ikut agamanya. Ibaratnya seperti itu ya. Harus ikut agamanya itu. Yaitu Bismillah. Kemudian rajanya ini tidak terima. Ya, akhirnya apa? Pesan kepada pasukannya, "Hai pasukan, bawa anak pemuda itu, anak kecil itu, anak pemuda itu ke gunung. Jika tidak mau kembali kepada agama kita, lemparkan dari gunung itu. Tapi kalau mau kembali jangan dilemparkan. Kalau mau kembali lemparkan saja anak itu ke gunung dari gunung, dari atas gunung." Kemudian ketika berada di atas gunung, Gulam anak kecil tadi itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, saya serahkan. Ya, saya serahkan diriku kepadamu." Berarti seperti itu, saya serahkan cobaan ini kepadamu. Sudah, kau saja ya Allah yang ngurus. Engkau saja ya Allah yang ngurus. Ternyata betul, ya. Apa itu? Gunungnya itu tiba-tiba bergetar, ya. Anak mudanya tidak mati tapi pasukannya yang meninggal. Anak mudanya tidak mati. Kemudian raja juga menyuruh agar dibawa ke lautan, dibawa ke lautan, dipenenggelamkan. Kalau nggak mau kembali, maka anak muda tadi akan ditenggelamkan, diancam seperti itu. Ternyata kejadiannya juga seperti yang di atas gunung itu. Singkat cerita, anak muda tadi dipanggil oleh sang raja. Bagaimana? Ya, makanya anak muda tadi bilang begini, kamu bisa membunuh saya. Syaratnya ketika membunuh saya, kamu menyebut nama Tuhanku. Piye? Bismillahi Robbi Hadzal Gulam. Dengan nama Tuhannya anak ini. Dengan nama Tuhannya anak ini. Dengan nama Tuhannya anak ini. Syaratnya itu, kamu baru bisa membunuh saya. Selama kamu tidak menyebut nama Tuhanku, kamu tidak akan bisa membunuh saya. Makanya betul. Ya, makanya betul. Dipanah itu ya, dipanah. Bismillahi, Bismillahi Robbi Hadzal Gulam. Kemudian dipanah dan terkena pelipisnya pemuda tadi dan meninggal dunia. Nah, itu banyak warga itu yang menyaksikan, banyak warga yang sudah beriman ya kepada anak muda tadi, banyak beriman. Sehingga rajanya itu murka. Maka kemudian mereka dipaksa untuk kembali ke agamanya. Kalau enggak, mereka akan dibunuh.
Maka kemudian yang kembali tadi yang saya katakan di tafsir itu ada sekitar 10 kalau nggak 11 orang yang kembali ke agama semula. Sementara yang 77 kalau tidak salah, mohon maaf kalau saya salah ya, saya tadi baca tuh se karena sekilas ya, sekilas saya baca itu sabah wa sab'un di kitab tafsir tadi sabah wa sab'un jadi 77 orang kalau saya tidak salah itu yang tidak mau kembali, tetap mempertahankan keimanannya sehingga raja tadi menyuruh untuk membuat parit yang besar, lubang yang besar, di situ ditumpuki kayu-kayu bakar, dibakar dan 77 orang ini dimasukkan di dalam parit yang ada apinya tadi sehingga mati semuanya. Kemudian direkam oleh Al-Quran ini. Ini cerita tadi itu dari hadis kalau saya tidak salah ya diriwayatkan. Nggak tahu siapa tadi saya bacanya dalam tafsir. Tuh Mas Agung cerita tentang Ashabul Ukhdud ini ya. Ceritanya seperti itu ceritanya itu. Ya pada zamannya ya kalau lihat rahib mungkin ya pada zamannya Bani Israel ya. Cerita pada zamannya Bani Israel nggak tahu zamannya siapa juga kita nggak tahu juga. Karena tidak ada penjelasan konkret pada tahun berapa pada masa siapa yang jelas adalah pada sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Baik, matur nuwun sangat Ustaz. Jadi lebih mengerti bagaimana apa secara detail ceritanya gitu. Matur nuwun sangat. Kami sendiri juga baru ini gitu, matur nuwun tentang cerita dari surah Al-Buruj ini. Biasa kadang-kadang membaca tapi kurang tahu apa maksudnya ya. Ternyata dengan membahas tafsir demikian ini bisa lebih memperdalam kita pemahaman tentang apa yang diturunkan Allah dari surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Monggo dari hadirin ada yang ingin menanyakan lagi. Ya, matur nuwun sangat apabila belum ada yang ingin ditanyakan. Ya, sekedar kami izin menyampaikan ya, bahwa kami waktu itu sempat apa namanya mengumpulkan donasi ya, kepada saudara-saudara kita di Gaza. Waktu itu alhamdulillah terkumpul sebesar di bulan Juni kumpul sekitar 7 jutaan gitu ya. Kemudian kami titipkan melalui Syekh Ahmed yang beberapa kali mengisi kajian kita ya, yang beliaunya sedang pendidikan juga di UNER. Kemudian dikirimkan ke sana. Rencananya untuk saudara-saudara yang di Gaza Utara, karena di sana walaupun tidak banyak di blow up media bahwa sangat membutuhkan bantuan, ternyata di sana sangat membutuhkan bantuan juga begitu ya. Beliau ini rumahnya di Gaza Utara. Namun bantuan ini sudah sampai, alhamdulillah. Nanti akan kami coba share di grup juga dokumentasinya. Namun sampainya di Gaza Selatan. Jadi di Gaza Utara memang sangat sulit untuk akses pemberian bantuan ya, karena saya kurang tahu bagaimana ceritanya kenapa kok lebih sulit ya. Walaupun tempat untuk penampungan pengungsi kan kebanyakan di Gaza Selatan, ya. Tapi di Gaza Utara memang beberapa masih bertahan menempati rumah-rumah yang banyak sudah rusak sih sebenarnya, termasuk keluarganya beliau. Jadi tidak bisa sampai ke Gaza Utara dan sampai sampai saat ini masih membutuhkan bantuan kita. Wallah alam nanti apakah akan ada kita buka lagi donasi karena ini kan tadi juga bagaimana bisa kita mengamalkan apa yang kita baca dari tafsir dari surah Al-Buruj ini bahwa saudara-saudara kita yang ada di sana sedang mendapatkan cobaan dari orang-orang yang tidak beriman dan mereka mendapat cobaan tersebut karena mempertahankan imannya begitu dan mempertahankan wilayah Tanah air. Islam tadi tadi dijelaskan oleh Islam. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan dari apa yang sudah kita lakukan di bulan Juni. Insya Allah akan kita lanjutkan kembali gitu, karena kita bisa mencoba walaupun sekecil apapun berusaha untuk mengamalkan apa yang kita dapat dari kajian kita. Insya Allah. Mungkin sekali lagi kami coba tanyakan apakah ada yang ingin ditanyakan. Bila tidak ada, Alhamdulillah, matur nuwun sangat akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya di akhir pekan berikutnya. Izin apabila berkenan, Ustaz.
memimpin doa untuk menutup kajian. Terus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat. Kita akhiri kajian pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar dan doa kafar majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih matur nuwun rawuhipun Ustaz dan hadirin sekalian. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.